Mari kita bedah cerita yang satu ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa, sebagai orang dewasa, kitalah yang harus selalu ngajarin anak-anak? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah kisah yang super sederhana, tapi wow, emosional banget. Ini bersumber dari sebuah tulisan di blog Pena Motivasi. Percaya deh, ini bukan cuma sekedar cerita soal ngasih uang saku anak, tapi lebih kayak semacam cermin yang maksa kita buat ngevaluasi lagi. Gimana sih sebenarnya kita ngelihat nilai uang, rasa aman, dan cinta? Coba deh kita pikirin sebentar, siapa sih guru yang sebenarnya di sini? Orang tua atau justru sang anak? Ini nih inti dari paradoks yang bakal kita obrolin. Kita kan biasanya mikir, makin tua umur kita, ya makin bijak, bener nggak? Orang tua ngajarin anak itu udah rumus mutlak. Tapi di pembahasan kita kali ini, kalian bakal lihat gimana seorang ayah yang awalnya niat banget ngajarin soal hitung-hitungan logis ke anaknya, malah berbalik 180 derajat. Malah dia yang dapat kuliah kehidupan yang gak bakal dia lupain. Oke, kita mulai dari angka ini ya, Rp30.000. Semuanya bermula dari sini. Jadi, ada seorang ayah yang pengen ngajarin literasi keuangan ke anak laki-lakinya yang baru aja kelas 3 SD. Niatnya bagus banget dan sangat masuk akal kan? Dia ngasih uang saku mingguan dengan nominal yang pas banget, nggak lebih nggak kurang, biar si anak bisa belajar gimana caranya ngelola uang sendiri dari kecil. Rinciannya gini, 3 lembar uang 10 ribuan. Ini bukan uang buat main-main ya, ini benar-benar dana operasional si anak. Uang ini tuh disiapin buat jajan di sekolah dan bayar ongkos ojek selama 1 minggu full. Logika orang dewasa, kita pasti mikir, wah ini udah sempurna banget. Anggarannya udah dihitung, dialokasiin dengan cermat, dan dikasih ke si anak sehari sebelum masuk sekolah, tepatnya pas ditaruh di saku celananya waktu mereka lagi siap-siap jalan-jalan santai di hari Minggu. Pokoknya semua udah terencana dengan sangat rapi. Tapi ya, namanya juga hidup, tiba-tiba ada kejadian tak terduga yang ngebalikin semua rencana itu. Pas mereka lagi asyik jalan-jalan menikmati liburan, mereka papasan sama seorang kakek pengemis, kondisinya tua rentak dan kelihatan memelas banget. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Cepat banget, kejadiannya cuma sekejap mata. Tanpa mikir 2 kali, tanpa ada keraguan sedikit pun, anak kelas 3 SD ini ngerogoh saku celananya, ngeluarin semua uang 30 ribu itu, dan langsung dikasih utuh ke si kakek. Pengemisnya jelas aja kegirangan luar biasa. Nah, bapaknya, dia cuma bisa berdiri kaget, melongo ngelihat seluruh rencana keuangan mingguan anaknya ludes detik itu juga. Kejadian ini tuh ngegambarin dengan sangat brilian apa yang sebenarnya lagi diproses di kepala anak itu. Gini, kita sebagai orang dewasa mungkin cuma ngelihat uang 30 ribu itu sebagai jatah ongkos ojek. Tapi anak ini ngelihat sesuatu yang jauh lebih mendalam. Secara instan, dia ngebandingin posisinya yang super aman, punya ayah ibu yang sayang, ngerasa terlindungi, dibandingin sama realitas si kakek yang rentan, sebatang kara di jalanan, dan gak punya jaring pengaman apa-apa. Anak ini nggak ngelihat nominal angka di uang itu, dia ngelihat ketimpangan nasib. Tentu aja ngelihat kejadian itu, si ayah langsung bereaksi pakai insting logika orang dewasa yang selalu mikirin perhitungan dan kelangkaan. Dia nanya gini, yang jujur aja, mewakili pikiran rasional kita juga kan. Sayang, kenapa kamu kasih semuanya? Bukannya 10 ribu aja udah cukup buat kakek itu makan sampai nanti malam? Di sini, sang ayah lagi berusaha keras narik balik anaknya ke dalam cara berpikir yang logis, matematis, dan penuh kehati-hatian. Tapi coba dengerin jawaban anaknya. Sambil tersenyum, dia bilang, "Ayah, kalau kakek tua itu ikhlas, menerima yang sedikit, maka aku ikhlas untuk memberikan yang lebih besar." Wah, pas baca bagian ini di ceritanya, kerasa banget ada pukulan telak di hati. Bapaknya langsung tersentak kaget. Bayangin, jawaban semurni ini keluar dari mulut anak sekecil itu, benar-benar ngehancurin semua perhitungan matematis yang susah-susah coba diajarin ayahnya. Walaupun kaget, ayahnya ini belum mau nyerah. Logika orang dewasanya masih nyari pembenaran nih. Jadi dia lanjut ngetes anaknya, nyoba ngadepin si anak sama konsekuensi nyata dari perbuatannya. Nah, terus uang jajanmu untuk seminggu ke depan gimana? Ini murni ujian soal perencanaan masa depan. Ayahnya pengen tahu, sadar nggak sih anak ini kalau kedermawanannya yang super ekstrim itu ada harganya? Dan luar biasanya, anak ini lagi-lagi berhasil nepis logika ayahnya pakai rasa empati. Coba deh perhatiin mindset kelimpahan si anak di sini. Dia bilang, kan aku masih punya ayah dan bunda, tidak seperti kakek tua itu. Dia sama sekali nggak merasa kehilangan. Kenapa? Karena dia tahu banget harta paling berharga yang dia punya itu bukan uang 30 ribu di sakunya, tapi keberadaan orang tuanya. Dia gampang banget ngelepasin rasa khawatir soal besok-besok, karena dia merasa aman banget ada di keluarganya.
Sebuah kemewahan yang dia sadar 100% nggak dipunyai sama kakek pengemis itu. Nah, di titik ini bapaknya ngeluarin ujian terakhir. Ujian yang menurut saya paling berat. Dia bener-bener neken rasa percaya anaknya sampai ke batas maksimal. Kenapa kamu begitu yakin ayah bakal ganti uang jajanmu? Ayah nggak janji loh. Ayahnya sengaja nih nyabut rasa aman finansial si anak buat ngeliat seberapa kuat sih keyakinan dan ketulusannya kalau beneran dihadapin sama ancaman nggak punya uang jajan sama sekali. Dan jawaban ini benar-benar momen yang bikin semuanya terdiam. Dengan suara yang mantap, anaknya jawab, kalau ayah merasa bahwa aku adalah amanah dari Allah yang dititipkan kepada ayah dan bunda, maka aku sangat yakin ayah nggak akan ngebiarin aku kelaparan kayak kakek tua itu. Wow, mendengar ini, ayahnya benar-benar kehabisan kata-kata. Penulis di blog Pena Motivasi ngegambarin momen ini dengan sangat pas. Ayahnya ngerasa kayak lagi berhadapan sama seorang ulama besar. Semua logikanya langsung kerasa nggak ada harganya sama sekali dibandingin kebijaksanaan luar biasa dari anak ini. Sampai di sini, benteng pertahanan logika si ayah akhirnya runtuh total. Dia merendahkan tubuhnya, berjongkok supaya bisa sejajar sama anaknya. Matanya udah mulai berkaca-kaca, nahan haru, dia pegang kedua pundak anaknya. Di momen yang sangat rapuh dan intim ini, ayahnya berjanji buat selalu ngejaga dan ngelindungin dia. Ujiannya udah selesai, dan justru ayahnya yang dapat pencerahan terbesar hari itu. Tapi tunggu, cerita ini belum selesai. Dan bagian ini nih yang bener-bener bikin merinding. Sambil megang pipi ayahnya, anak ini ngebalas janji ayahnya tadi. Kelak kalau aku udah dewasa, aku bakal selalu ngejaga ayah dan bunda. Dan aku nggak akan biarin ayah dan bunda hidup di jalan kayak kakek tua itu. Setelah kalimat itu, nggak ada lagi kata-kata yang bisa diucapin. Air mata ayahnya udah nggak bisa ditahan lagi. Dia langsung narik tubuh mungil anaknya dan memeluknya erat banget. Ini kayak puncak dari semua perjalanan emosi sedari tadi. Pelajaran soal hitung-hitungan literasi keuangan yang udah disiapin jauh-jauh hari itu resmi tergantikan total sama pelajaran tentang cinta dan kepercayaan tanpa syarat. Jadi, apa intinya? Apa sih yang bisa kita ambil dari bedah cerita blog Pena Motivasi ini? Pertama, empati itu sering banget punya logikanya sendiri yang posisinya jauh di atas sekedar hitung-hitungan matematis kita. Kedua, rasa percaya tanpa syarat dari seorang anak ke orang tuanya itu adalah bukti nyata dari rasa aman emosional yang sukses dibangun di dalam rumah. Dan yang paling penting, anak ini ngingetin kita semua kalau kekayaan sejati itu bukan soal seberapa tebal dompet kita, tapi tentang orang-orang yang bakal selalu nahan kita supaya nggak jatuh. Sebagai penutup, saya pengen ninggalin satu pertanyaan ini buat kita renungin bareng-bareng. Dalam keseharian kita, entah pas lagi kerja, interaksi sama orang lain, atau mendidik anak, apakah kita seringnya terjebak pakai logika orang dewasa yang kaku banget dan penuh perhitungan? Atau berani nggak sih kita sesekali aja ngeliat dunia pakai kacamata murni seorang anak kelas 3 SD yang melangkah dengan hati yang benar-benar tulus? Jawaban dari pertanyaan ini mungkin aja adalah pelajaran paling berharga yang justru lagi kita butuhin saat ini. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kali ini ya. Sampai jumpa di bedah cerita berikutnya.